Dengan konsentrasi penuh, Wang Lin menyusuri jalan setapak di gunung. Sudah 7 tahun. Setiap kali dia melanggar batasan, dia akan mengubahnya sedikit dan menambahkan beberapa. Jika jalan yang diambilnya seperti neraka dan penuh bahaya di setiap langkah, ia akan membuatnya merasa seperti rumput berubah menjadi es dengan keputusasaan surga dan bumi menelan Anda. Jika ada orang yang cukup beruntung untuk menabrak mereka, mereka masih akan kehilangan lapisan kulit jika mereka tidak mati. Dalam 7 tahun ini, Wang Lin banyak berubah dalam hal teknik pembatasannya. Dia telah mendapatkan banyak pencerahan. Sekarang semua batasan yang dilanggar olehnya dia dapat dengan mudah dipegang sebagai miliknya dan lebih efektif daripada yang semula. Ini mengejutkan Wang Lin dan meningkatkan minatnya bahkan lebih. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk keluar dari gunung ini adalah melalui teknik pembatasan. Dalam 7 tahun terakhir penelitian pembatasannya, Wang Lin tidak pernah hanya melakukan pengamatan sederhana. Dia mampu menghasilkan metodenya sendiri untuk menyimpulkan bagaimana cara melewati batasan. Metode ini adalah hasil dari banyak percobaan dan kesalahan. Dia selalu bekerja dengan lambat dari titik awal, tidak pernah melewatkan satu detail pun. Sementara dia perlahan maju, masing-masing langkahnya ke depan tegas. Ketika sampai pada batasan yang jarang dan sulit, ia selalu memulai dari dasar dan perlahan-lahan berkembang. Dengan sabar di hatinya, dia perlahan mengembangkan pola pikir untuk mempraktikkan teknik pembatasan. Ada banyak yang dapat menggunakan teknik pembatasan, namun yang memiliki pemahaman mendalam tentangnya sangat sedikit. Selain beberapa ahli lama, tidak ada orang lain yang bisa menyamai Wang Lin dalam teknik pembatasan. Bahkan Wang Lin sendiri sangat bingung, sepertinya bakatnya yang biasa-biasa saja. Tidak masalah sama sekali ketika berlatih teknik pembatasan. Sama seperti ketika dia pertama kali menemukan metode formasi bertahun-tahun yang lalu, itu jauh lebih mudah digunakan daripada Fashu. Pada saat ini, Wang Lin duduk bersila di atas batu besar, menatap lurus ke depan pada awan di kejauhan. Awan tidak bergerak. Pada 2 hari yang lalu, Wang Lin menatap awan dalam meditasi yang mendalam. Dia mengeluarkan strip giok dan mengukir beberapa kata di atasnya. Lalu ia menggambar di tanah. Awan ini tampaknya sangat halus bagi Wang Lin. Pembatasannya ada di sekitar gunung. Jika ada yang ingin melewatinya, mereka harus terbang, mengandalkan keberuntungan mereka. Jika 7 tahun yang lalu, Wang Lin perlu menggunakan hewan kecil untuk mengalami terobosan dalam teknik pembatasan. Dengan pemahamannya yang sekarang berkembang tentang pembatasan, terutama dengan jiwanya yang tajam, ia hanya perlu menatap awan sebentar. Meskipun tidak sepenuhnya memahami batasan, dia bisa mengetahui batasan apa yang ada. Salah satu batasan mencegah terbang. Dengan cara ini, pembatasan awan menjadi lebih cerdik. Jika tidak ada awan, sementara batasannya masih sulit dipatahkan, ia tidak akan sepenuhnya hilang. Namun awan menutupi pusat pembatasan. Ini meningkatkan variabel yang tidak diketahui dalam pembatasan ini. Bahkan dalam situasi ini, hati Wang Lin tidak menjadi bingung. Matanya berbinar saat dia menatap awan. Tiba-tiba, tangannya mulai bergerak kabur di depannya. Gambar-gambar tangannya mulai muncul, sampai sepertinya dia memiliki ribuan tangan. Gambar-gambar ini mulai bergetar dan mulai menyebar dengan cepat. Gambar-gambar yang dibuat oleh tangan Wang Lin membentuk lingkaran ilusi. Dia tiba-tiba berhenti dan menembakkan tangan kanannya ke depan. Lingkaran ilusi yang dibentuk oleh bayangan terbang menuju awan. Setelah lingkaran ilusi memasuki awan, ia mulai menghilang. Ilusi menyebabkan gelombang melonjak melalui awan. Wang Lin duduk bersila, bahkan tidak melirik awan. Dengan mata terpejam, dia perlahan mulai mengerutkan kening. Lingkaran ilusi ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Wang Lin untuk menembus batasan. Setelah 7 tahun penelitian dan peningkatan, ia telah menguasai teknik ini. Dia bahkan tidak perlu melihat dengan matanya. Dengan mengandalkan gelombang yang dihasilkan oleh lingkaran ilusi, ia mampu memahami struktur dan aturan pembatasan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Tangan kanannya melambai di depannya lagi.
Kali ini dengan wajah serius dia menggerakkan tangannya sampai jumlah waktu yang diperlukan untuk satu dupa dilewati. Lapisan-lapisan lingkaran ilusi dengan cepat muncul di hadapannya. Ketika 10 lingkaran ilusi muncul, Wang Lin mulai terengah-engah. Dia kehilangan kendali atas tangan kanannya. Dengan kekuatan terakhirnya, dia menembak tangannya 10 kali. 10 lingkaran ilusi jatuh di awan satu persatu. Sementara membentuk lingkaran ilusi tampak mudah, diperlukan Wang Lin untuk melingkari tangannya puluhan ribu waktu untuk satu lingkaran terbentuk. Teknik ini adalah hasil dari 7 tahun mempelajari teknik pembatasan. Bisa dikatakan lingkaran ilusi itu sendiri adalah teknik pembatasan. 10 lingkaran ilusi menembus awan dan menghilang. Ini menciptakan riak dalam awan yang tak berujung, menyebabkannya berfluktuasi dengan cepat. Wang Lin mengunci jiwanya. Tangan kirinya berulang kali menggambar di tanah. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan tersenyum. Dia melambaikan tangan kirinya dan menghapus semua gambar di atas batu. Matanya bersinar saat dia berdiri, dia melihat ke bawah dan menghitung waktu. Dia kemudian tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya dan menembakkan seberkas cahaya. Cahaya itu melesat ke arah awan, menyebabkannya bergetar, lalu perlahan menghilang. Saat awan menghilang, apa yang disembunyikan oleh awan itu terungkap. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan strip giok dan dengan hati-hati mencatat karakteristiknya saat dia menganalisis batasannya. Dalam 7 tahun terakhir, setiap kali Wang Lin membuka batasan, dia akan merekamnya sehingga dia dapat menggunakannya lagi di masa depan. Setelah waktu yang diperlukan untuk tongkat dupa penuh berlalu, ia menyingkirkan strip giok. Dia menatap di mana awan itu berada dan melihat jembatan yang rusak hanya 10 kaki darinya. Inilah wajah sebenarnya dari pembatasan itu. Saat Wang Lin hendak melangkah maju, dia dengan hati-hati memindai jembatan. Matanya mendarat di pohon kecil yang tumbuh di sebelah jembatan yang rusak. Dengan pengalaman Wang Lin dari melanggar batasan selama 7 tahun terakhir, dia memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan pohon kecil itu. Dalam semua batasan di pegunungan ini yang telah dijumpai Wang Lin, meskipun tidak banyak, 2 batasan bertumpuk satu sama lain. Tetapi pembatasan ini sangat berbeda dari pembatasan yang sebelumnya digunakan di gunung. Yang ini pasti sudah ditambahkan oleh orang lain. Dia sendiri telah melakukan hal yang sama berkali-kali dalam 7 tahun terakhir. Pohon kecil ini pasti ditempatkan di sini oleh orang lain. Wang Lin tertawa dingin. Dia melihat pembatasan pada pohon kecil itu sekali dan segera mengenali tingkat permainan curang yang sama ditemui beberapa kali sebelumnya. Mereka semua di-casting oleh orang yang sama. Sekitar 4 tahun yang lalu, seseorang mulai mencoba menghalangi dia dengan pembatasan. Setelah menghancurkan mereka satu persatu, ia memiliki pemahaman yang baik tentang batasan mereka. Pembatasan di gunung biasanya tidak aktif kecuali jika Anda menyentuhnya secara aktif. Namun, batasan yang ditetapkan oleh orang ini sangat berbeda. Saat Anda memasuki kisaran itu akan segera menyerang Anda. Jika serangannya berakhir dengan sia-sia, itu akan menghancurkan diri sendiri dan mengaktifkan semua pembatasan di dekatnya, menjebak orang itu di penjara pembatasan. Wang Lin menyipitkan matanya saat dia menatap pohon kecil itu. Dia mengirim 3 lingkaran ilusi. Mereka mendarat di atas pohon kecil. Pohon kecil itu bergetar sedikit dan dedaunan mulai rontok. Batang pohon dengan cepat berubah menjadi gelap, akhirnya mulai menekuk. Lingkaran ilusi Wang Lin berisi banyak batasan. Peran utamanya adalah untuk melanggar batasan. Dengan demikian, pembatasan pada pohon kecil itu pecah, lapis demi lapis. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia dengan cepat mengambil pedang hitam beracun itu dari punggungnya dan mengirimkannya ke pohon. Pada saat yang sama, waktu batang pohon bengkok terbang ke Wang Lin. Pedang hitam tiba-tiba melintas, menyapu melewati batang pohon dan mengirisnya menjadi 2. Ketika batang pohon itu jatuh ke tanah, pohon itu melengkung ke atas dan lambat laun menunjukkan dirinya kelabang coklat. Kelabang berputar beberapa kali dan berubah menjadi awan asap hitam.
Asap hitam ini memunculkan perasaan mati yang akan menyebabkan orang panik, namun asap itu menghilang secepat kemunculannya. Wang Lin berpikir dengan tatapan bermartabat di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat batasan yang menggunakan binatang buas dengan tubuh roh binatang menciptakan asap hitam yang akan menyebabkan kepanikan. Dia merasa sangat akrab dengan metode ini. Dia mampu mengatakan bahwa pembatasan ini dan beberapa lainnya sebelum ini dibuat oleh orang yang sama. Sangat jelas bahwa orang itu jarang menggunakan pembatasan semacam ini. Itu tidak jauh lebih kuat daripada yang lain, tapi itu jauh lebih cerdik. Jika seseorang berjalan dengan sembarangan, akan sulit untuk menghindari kematian. 6 keinginan Tuan. Wang Lin sedikit tersanjung saat dia berbisik. Dia tahu mengapa ini terasa sangat akrab baginya. Saat itu, di dalam terowongan, 6 keinginan Tuan menggunakan banyak anak muda untuk menguji berbagai metode aneh. Wang Lin ingat ini di dalam hatinya. Pertama kali 6 keinginan Tuhan menargetkannya, dia memutuskan untuk menyisihkan Wang Lin setelah interaksi cepat. Dia pergi setelah pemuda di sekitar Wang Lin sebagai gantinya. Dia menggunakan tubuh pemuda sebagai bahan khusus untuk melemparkan mantra. Kali ini persis sama, hanya korbannya kelabang. Tepat pada saat itu, di atas batu 500 kaki dari puncak gunung, 6 keinginan Tuhan tiba-tiba berbalik dan menatap gunung itu. Mata pemuda yang berdiri di sampingnya tidak lagi kosong, tetapi dipenuhi dengan warna kusam yang dalam. Siapa sih yang terus melanggar batasanku dalam 5 tahun terakhir dan bahkan mematahkan batasan yang kubuat di awan? Mungkinkah itu duanmu? Tidak, pastilah. Kaisar kuno, kantung tulang tua itu pasti sudah mempelajari pembatasan selama 1000 tahun terakhir. Orang ini akan menjadi musuh terbesarku di dunia ketiga. 6 keinginan Tuan berbisik pada dirinya sendiri. Ada sedikit fanatisme di matanya. Di puncak gunung 500 kaki jauhnya ada pusaran air raksasa. Itu adalah lokasi pintu masuk ke dunia ketiga. Dalam 7 tahun terakhir, perjalanan 6 keinginan Tuan dimulai dengan lancar. Tetapi ketika ia semakin dekat ke atas, kekuatan dan kompleksitas pembatasan tumbuh, termasuk beberapa batasan yang benar-benar menakjubkan. Itu adalah salah satu dari pembatasan itu yang menjebakku selama 5 tahun sebelum bisa membebaskan diri. Dia berbalik dan dengan cepat bergerak maju. Pada saat yang sama, seseorang melangkah keluar dari pembatasan pusaran air di kaki gunung. Orang itu memegang kocokan dan mengenakan kerudung yang menutupi wajahnya dengan aura lembut seperti peri. Dia berjalan dengan tegas. Itu adalah Kaisar kuno. Meskipun dia tampak tenang, dia mengerutkan alisnya. Pada dunia pertama, ia bertemu dengan pembatasan api yang membawanya 7 tahun untuk keluar, langkah demi langkah. Ada banyak monster dalam batasan api. Kaisar kuno adalah orang yang sangat sabar. Dia lebih suka membuang waktu untuk bertarung daripada mengambil risiko. Jumlah kesabaran yang ia miliki adalah apa yang sangat berbeda dari Bongkok Meng. Kaisar kuno sangat siap untuk menembus penghalang kali ini. Meskipun dia mengalami pembatasan api, kelemahan alami, dia tetap kuat dan berhasil keluar selangkah demi selangkah. Meskipun ini menghabiskan banyak waktu, harta karunnya tidak habis. Jadi ketika dia mencoba untuk menembus penghalang masa depan, mereka akan sangat bermanfaat baginya. Namun di jalan di depan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sementara ada banyak batasan ilusi, tidak satu pun dari mereka yang dapat mempengaruhi dia. Setelah memasuki ranah kedua, Kaisar kuno menghela nafas. Matanya tertuju pada puncak gunung. Dia mengungkapkan senyum dingin. Selama 1000 tahun terakhir, ia telah bersiap untuk hari ini. Jika Anda ingin memasuki ranah ketiga, Anda harus mempelajari teknik pembatasan. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dengan hati. Jika bukan karena kecepatannya yang menakjubkan bertahun-tahun yang lalu, yang memungkinkannya untuk mencapai portal 3 detik setelah dibuka. Bahkan jika dia telah melenyapkan semua orang yang ada di sana hari itu, dia masih akan kalah. Dia tidak seperti 6 keinginan Tuan Duanmu atau Bongkok Meng.
Lebih dari 100 tahun yang lalu, dia sudah menjadi ahli dari ranah Huajen Tengah dan merupakan pemimpin ekspedisi terakhir. Saat itu, orang-orang seperti Enam Keinginan Tuan hanyalah junior di matanya. Jika bukan karena cedera serius setelah melarikan diri, bagaimana mungkin ketiganya masih hidup hari ini? Selama 1000 tahun terakhir, ia telah pulih di Laut Setan dan mulai mengembangkan teknik pembatasan, sehingga ia dapat mencoba memasuki dunia lagi. Dalam 1000 tahun itu, dia bisa memulihkan semua kultivasinya, tetapi dia tidak bisa maju. Setelah analisis yang cermat, ia percaya bahwa luka-luka dari tahun-tahun yang lalu telah merusak fondasinya. Kecuali jika dia menggunakan harta surgawi, kultivasinya akan terhenti selamanya. Sebagai hasilnya, ia menjadi lebih bersemangat memikirkan kembali memasuki tanah dewa kuno. Hanya di sini dia akan menemukan harta karun yang tidak hanya bisa membuatnya pulih, tetapi juga membantunya maju untuk membentuk Ying Biandan, memungkinkannya untuk menjadi ahli Ying Bian. Ini akan membuat semua kesulitan yang dia derita lebih dari sepadan. Untuk tujuan ini dia berhenti berkultivasi dan hanya fokus pada penelitian teknik restriksi. Dia bahkan pergi ke banyak sekte yang terkenal dengan teknik pembatasan mereka untuk belajar. Setelah 1000 tahun belajar, ia merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia bahkan membawa beberapa kejutan luar biasa bersamanya. Dia menyentuh tas penyimpanannya dan melebarkan senyumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia tiba di pembatasan pertama di kaki gunung. Ini adalah pembatasan pertama yang dia hancurkan dengan paksa bertahun-tahun yang lalu. Setelah meliriknya sekali, dia melangkah maju. Dia melihat tidak ada alasan untuk membuang waktu menyelesaikan pembatasan ini, itu jauh lebih baik untuk menghancurkannya dengan paksa. Bagaimanapun, ini adalah persis bagaimana dia telah melewati itu bertahun-tahun yang lalu. Dia ingat bahwa saat dia masuk, gulma berubah menjadi bilah, segalanya berubah seperti yang dia harapkan. Gulma di sekitarnya terbang seperti yang dia harapkan, dan itu terbang melalui kabut merah yang tiba-tiba muncul. Kemudian dia kembali dan menjadi hujan pedang. Kaisar kuno bertindak seolah tidak ada yang terjadi dan mendesak ke depan. Saat pedang mendekati tubuhnya, mereka menjadi tertutup es dan langsung meledak. Suara letusan terus-menerus tidak memperlambat Kaisar kuno sedikit pun. Dia dengan mudah mencapai tepi formasi. Dia ingat bahwa disinilah seharusnya muncul cahaya merah. Benar saja saat dia memikirkannya, pilar cahaya merah muncul di sekitarnya. Kaisar kuno menjerit pendek, tangan kanannya mengepal dan menabrak salah satu cahaya merah. Cahaya itu segera tersebar dan menghilang. Satu demi satu, dia meninju cahaya merah. Dalam waktu kurang dari 2 jam semuanya tersebar. Dia dengan mudah menerobos batasan ini. Dia mengincar pembatasan kedua beberapa puluh kaki darinya. Setelah bergerak 100 kaki, wajahnya tiba-tiba berubah. Saat dia berjalan keluar dari batasan, kabut hitam muncul di sekelilingnya. Ini jelas sangat berbeda dari cahaya merah dan suara binatang buas yang bisa didengar dari dalam. Tak lama setelah itu, pedang hitam dan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua terbang ke arahnya. Kecepatan mereka terlalu cepat saat dia mendengarnya, mereka sudah berada di dekatnya. Wajah Kaisar kuno tiba-tiba menjadi gelap. Dia menjerit lingci, segera berubah menjadi dinding es tebal yang mengelilinginya. Sebagian besar serangan menghantam dinding es. Dia kemudian segera mundur beberapa langkah. Dia mengepalkan tangan kanan dan meninju ke dinding es. Es segera pecah menjadi jutaan keping. Tangan kirinya terus menembakkan kekuatan roh yang menempel pada pecahan es satu persatu. Es dengan cepat meleleh dan menjadi klon Kaisar kuno masing-masing dengan cetakan satu tangan. Mereka semua mengirim banyak teknik. Pembatasan itu meraung setelah menerima serangan yang kuat. Itu benar-benar runtuh. Saat kabut hitam menghilang, Kaisar kuno berjalan keluar dengan wajah suram. Kulitnya menjadi gelap. 6 keinginan Tuan. Batasan ini pasti sudah Anda tentukan. Pembatasan kejutan yang tiba-tiba muncul membuatnya tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat.
Jika itu bukan seseorang sekuat dia, jika tidak mati, mereka akan ditinggalkan dalam keadaan menyesal. Alasan dia begitu yakin itu adalah 6 keinginan Tuan adalah karena Tuanmu tidak memiliki temperamen untuk mempelajari teknik pembatasan. Namun, ini tidak mengecualikan bocah itu Wang Lin. Tetapi dia sangat percaya bahwa itu adalah 6 keinginan Tuan karena dia benar-benar lupa tentang Wang Lin. Sekarang dia mempertimbangkan betapa jahatnya pembatasan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk hatinya. Dia diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa tidak peduli seberapa sederhana suatu pembatasan mungkin terlihat, dia akan menginjak dengan sangat hati-hati. Saat Wang Lin perlahan berjalan menuju puncak gunung, dia tiba-tiba berhenti dan menatap kaki gunung. Pada saat itu dia memperhatikan bahwa batasan pertama yang dia buat telah dilanggar. Namun Wang Lin tidak merasakan panik di dalam hatinya. Saat ia mendaki gunung dalam 7 tahun terakhir, ia telah menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghentikan siapapun di belakangnya. Bahkan jika berhasil menembus semua batasan tanpa sekarat, mereka setidaknya akan kehilangan lapisan kulit. Jika keberuntungan mereka buruk, bahkan dapat menyebabkan pembatasan terdekat untuk memicu. Bahkan jika itu seseorang dalam tahap pembentukan roh, satu-satunya jalan adalah kematian. Tidak ada banyak batasan super kuat di belakang Wang Lin, hanya 3 atau 4 di atas pembatasan yang sudah ada. 6 keinginan Tuan telah menambahkan beberapa layer pada mereka. Setelah Wang Lin dengan susah payah melewati, dia menambahkan lebih banyak lapisan di atasnya. Dan akhirnya, untuk ukuran yang baik, Wang Lin menghabiskan 4 minggu untuk kembali dan merantai semua batasan bersama, sehingga jika seseorang dipicu, hasilnya akan menjadi bencana. Wang Lin tertawa dingin. Orang-orang di belakangnya tidak masalah. Dia terus bergerak maju. Semakin dekat ke puncak Wang Lin, semakin dia melambat. Dia harus menghabiskan banyak energi mental untuk memahami bagaimana fungsi pembatasan dan bahkan mempelajari setiap detail dari pembatasan sebelum dia mencoba untuk memecahkannya. Dengan teknik pembatasan yang ia buat, ia hanya bisa membuat hingga 10 lingkaran ilusi. Bahkan jika itu hanya 1 lagi, belum lagi tubuhnya, bahkan seseorang dalam tahap pembentukan roh tidak bisa berbuat lebih banyak. Dengan teknik ini, jika itu orang lain, yang paling bisa mereka lakukan adalah sekitar 3 hingga 5 lingkaran. Satu-satunya alasan yang bisa dibuat Wang Lin adalah 10 adalah karena wilayah jiwa yang tenang. Itu karena dukungan dari teknik ini ditarik ke batas yang Wang Lin mampu maju 1 demi 1, ke titik di mana dia bisa menggambar 10 lingkaran ilusi. Strip giok yang digunakan untuk mencatat batasan sekarang berjumlah lebih dari 100. Mereka adalah harta karunnya, bukti pertumbuhannya. Keinginan Wang Lin jelas sangat kuat. Banyak batasan yang membuatnya menghabiskan waktu berhari-hari untuk belajar dan menganalisis sampai akhirnya ia berhasil membuat terobosan. Kekuatan pembatasan alami, tetapi juga karena pertumbuhan Wang Lin sendiri. Pembatasan yang dia buat sekarang seperti langit dan bumi dibandingkan dengan dirinya sendiri 10 tahun yang lalu. Wang Lin perlahan menghela napas, pandangannya bergeser ke depan. Sama seperti bagaimana dia bisa mendeteksi kecepatan orang di belakangnya, orang di depan juga tahu kecepatan di mana Wang Lin berkembang. Mungkin akan ada beberapa bahaya tersembunyi yang menunggu lebih jauh. Wang Lin tersenyum dingin. Dia melambaikan tangannya dan menempatkan beberapa batasan. Dia sudah duduk di sini selama hampir setahun. Dia harus memperhatikan tidak hanya apa yang ada di atasnya untuk apa yang ada di bawahnya. Dia memberlakukan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tempat ini. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia tidak punya niat untuk berlari jauh ke perangkap musuh. Tidak boleh ada kesalahan tunggal pada saat ini. Setiap kali dia memikirkannya, amarahnya akan mendidih. Dia berharap bisa menghancurkan orang yang melakukan ini. Terkadang, dia merasakan kekuatan roh yang sangat kuat dan menghabiskan waktu yang lama untuk mengamati, tetapi tidak dapat mendeteksi batasan apapun. Setelah mengeluarkan banyak kekuatan roh, dia akan mengirimkan harta karunnya untuk menguji segala batasan, hanya untuk menemukan tidak ada batasan.
bahwa kekuatan roh ditinggalkan dengan sengaja untuk menipu dia. Apa yang membuatnya paling marah adalah tempat yang terlihat sangat normal, tetapi jika diperhatikan dengan cermat, sejumlah kecil kekuatan roh bisa dirasakan. Dalam 3 tahun terakhir, Kaisar kuno harus berurusan dengan pembatasan nyata dan palsu terus-menerus. Dia kadang-kadang secara tidak sengaja akan memicu pembatasan nyata, menyebabkan reaksi berantai. Pada penghalang pertama, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelamatkan harta sihirnya. Tetapi sekarang lebih dari setengahnya telah habis, semua digunakan untuk membela diri ketika pembatasan dipicu. Hatinya sakit dan dia penuh penyesalan. Kalau saja dia menggunakan harta itu untuk melewati penghalang pertama lebih cepat. Jika saja dia berjalan di depan pria itu, jalannya akan jauh lebih lancar. Dia menyadari bahwa ada 2 master pembatasan di depannya. Awalnya dia paling lelah dengan 6 keinginan Tuan, tetapi sekarang mahkota itu jatuh ke tangan pria misterius itu. Merusak batasan orang ini akan membuat hati seseorang takut. Pada awalnya, meskipun pembatasan orang ini sangat cerdas dan terperinci, mereka tidak membutuhkan banyak kekuatan. Namun, ketika dia berkembang, keterampilan pria misterius itu meningkat. Pembatasan itu tidak hanya cerdas tetapi juga membingungkan. Pada awalnya, Kaisar kuno akan dengan mudah memecahkan batasan. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang diperlukan darinya untuk menyelesaikan batasannya. Kehadiran orang misterius menjadi lebih penting di dalam hatinya. Dia merasa bahwa setidaknya dalam hal teknik pembatasan, orang itu adalah saingannya. Dia merasa bahwa meskipun orang itu tidak bisa menandingi pengalamannya selama ribuan tahun, kepintaran dari pembatasan membuatnya tidak berkata apa-apa. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa orang yang misterius itu sepertinya baru mulai belajar teknik pembatasan. Sangat sulit dipercaya, tetapi dia yakin akan hal ini. Bagian terpenting adalah tata letak pembatasannya berantakan dan besar, tetapi sekarang sangat sulit ditemukan dan disempurnakan menjadi 2 karakteristik khusus. Kecepatan serangan yang sangat cepat, metode serangan, kondisi pemicu, dan pengaturan waktu membuatnya sulit untuk merespons cepat. Dalam hatinya dia sudah menempatkan orang itu sangat tinggi di dalam hatinya, dan sekarang bahkan lebih tinggi. Dia akhirnya berhasil menembus batasan yang membutuhkan banyak upaya. Dia berjalan keluar dengan wajah suram. Dia menatap ke atas. Dia masih 700 kaki dari atas. Jika seperti sebelumnya, dia bisa dengan mudah sampai di sana dalam sekejap mata. Dia ingat dengan jelas 1000 tahun yang lalu ada orang panggung pembentukan roh yang menampilkan harta sihirnya yang unik dengan kemampuan untuk memindahkannya dari gunung ke gunung. Ketika dia tiba-tiba menghilang, sambaran petir ungu jatuh dan menghentikan tekniknya. Harta sihir itu seperti mainan, dan tiba-tiba tertutup oleh petir bersama dengan seluruh tubuh pengguna, sampai tidak ada jejak yang tersisa. Adegan ini membuat semua orang diam. Terbang di udara berarti menarik kilat ungu. Jadi setelah itu, semua orang lebih suka menaiki tanah daripada mencoba terbang. Kaisar kuno berlanjut selama sebulan. Jarak antara dia dan Wang Ling semakin kecil. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat pakar pembentuk roh menerobos batasan. Hari ini, Kaisar kuno berdiri hanya 10 kaki jauhnya dari Wang Lin. Tatapannya tiba-tiba bergeser ke tempat Wang Lin duduk. Matanya memancarkan cahaya aneh. Tubuh Kaisar kuno tidak bergerak ketika dia melihat dengan hati-hati dan tidak bisa tidak mengutuk. Ini adalah serangkaian pembatasan lainnya. Orang ini licik melampaui semua alasan. Dia melambaikan tangan kanannya dan 4 bendera putih muncul. Mereka berputar sekali dan mendarat di keempat sisinya. Tiba-tiba matanya gelap. Di bawah arahan tangannya, 4 bendera tiba-tiba mulai membesar. Bendera bergerak ketika menghasilkan ular putih yang melayang ke lokasi Wang Lin. Ular putih itu berputar-putar sebentar, sampai salah satu dari mereka menuju ke batu di dekatnya. Wang Lin tenang saat dia duduk dalam banyak batasannya. Dia tidak gugup atau terkejut sama sekali.
Dia merasa sangat yakin dengan teknik pembatasan yang telah dia kembangkan selama 10 tahun terakhir. Jika pembatasan diletakkan di menit terakhir, mereka mungkin tidak membodohi target. Namun pembatasan ini membutuhkan waktu 1 tahun untuk membuatnya. Karena ini, meskipun pihak lain menggunakan metode yang unik, Wang Lin tidak gugup sama sekali. Dia hanya mencibir dan tidak bergerak. Tempat yang Kaisar Kuno perhatikan adalah titik lemah yang sengaja ditinggalkan oleh Wang Lin, dan jika dia tidak menyadarinya, maka dia akan menderita. Ular putih memutar diri bersama, bergerak lebih cepat, dan dalam sekejap mata mereka mendarat di salah satu dari banyak pembatasan yang telah ditempatkan Wang Lin. Batu itu tampak sangat biasa, tetapi di bawah cahaya putih, perlahan-lahan menghilang, mengungkapkan jejak kecil bagi satu orang untuk lewat. Kaisar Kuno menatap jejak kecil itu, tetapi tidak menuju ke sana. Dia melambaikan tangan kanannya, mengambil ular putih, lalu mulai mengamati daerah itu dengan hati-hati. Kaisar Kuno sangat berhati-hati. Dia duduk di tanah dan menggunakan tangannya untuk mengendalikan ular putih untuk perlahan menembus batasan. Wang Lin mendengus. Jarak antara dia dan Kaisar Kuno kurang dari 10 kaki, tapi Kaisar Kuno tidak memperhatikannya. Bahkan dengan penyapuan jiwa, akan sulit untuk mengakses pembatasan. Selain Wang Lin sendiri, tidak ada orang lain yang tahu berapa banyak batasan yang ia buat di sini. Setelah 1 tahun, Kaisar Kuno duduk di depan jalan setapak dengan wajah jelek. Dia awalnya berpikir bahwa pembatasan itu sangat kompleks karena ditetapkan oleh orang yang licik itu. Tetapi setelah 1 bulan belajar dengan cermat, dia terkejut menemukan bahwa pembatasan itu sangat sederhana. Perubahan mendadak itu membuatnya merasa sangat jengkel. Untung dia pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke puncak gunung. Dia memutuskan bahwa jika dia bertemu orang misterius ini, dia pasti akan memberi pelajaran. Namun demikian, Kaisar Kuno masih sangat berhati-hati dan masih menahan napas. Seringkali apa yang tampak benar ternyata salah. Tetapi begitu Anda lengah, apa yang salah ternyata benar. Akibatnya, Kaisar Kuno menaruh semua fokus pada lingkungannya saat dia berjalan maju. Dia berjalan menuju jalan setapak, tetapi setelah dia bergerak tidak sampai 5 kaki, bebatuan di sekitarnya mulai bergeser. Satu demi satu, paku batu melesat ke arahnya. Ketika Kaisar Kuno melihat paku batu, dia tidak terkejut tetapi lega. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya biru mengelilingi tubuhnya. Saat paku batu menghantam cahaya biru, mereka berubah menjadi biru juga. Kemudian, angin tiba-tiba bertiup dan semua duri batu hancur dan jatuh ke tanah. Jejak itu sekarang dipenuhi pecahan batu beku yang pecah. Kaisar Kuno mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu keluar. Saat ia hendak mencapai pintu keluar, jauh di dalam batasan, lingkaran ilusi muncul di tangan Wang Lin. Selama dia melemparkan lingkaran, dia bisa memicu semua batasan terdekat untuk menyerang. Itu setidaknya akan bisa melukainya. Setelah merenungkan ide untuk sementara waktu, Wang Lin menyingkirkan lingkaran ilusi dan membiarkan Kaisar Kuno meninggalkan batasan. Alasan mengapa dia tidak memulai pembatasan adalah karena dia tidak ingin memberi keuntungan. Jika Kaisar Kuno terluka, dia akan mencari tempat untuk menyembuhkan diri. Namun Wang Lin masih memutuskan untuk bertindak melawan Kaisar Kuno. Dia menciptakan lingkaran ilusi lain dan mengirimkannya. Lingkaran itu menyebar, menciptakan segudang bayangan, dan semua batasan yang ditempatkan Wang Lin diaktifkan. Kaisar Kuno melihat ada sesuatu yang salah ketika dia lebih dari setengah jalan keluar. Dia mendeteksi berlapis-lapis pembatasan meledak. Jumlah pembatasan cukup untuk membuat tengkoraknya retak. Wajahnya tiba-tiba berubah sangat buruk setelah ia berlari menuju pintu keluar. Sementara itu, semua pembatasan diaktifkan. Sinar cahaya berwarna-warni muncul dari sisi gunung, terbang menuju Kaisar Kuno. Wajah Kaisar Kuno tampak pucat. Dia tahu bahwa cahaya berwarna-warni tidak memiliki kekuatan serangan. Namun, saat dia dipukul,
Dia akan dipindahkan kemanapun orang yang mengatur batasan menginginkannya. Kaisar kuno dengan cepat melambaikan tangan kanannya saat 4 bendera kecil muncul. Dia menyesal melihat bendera dan meludahkan seteguk lingci. 4 bendera mulai berputar dan sebuah terowongan hitam muncul di depan mereka. Tepat sebelum cahaya warna-warni tiba, Kaisar kuno melompat ke terowongan gelap dan muncul 10 kaki jauhnya. Setelah dia meninggalkan batasan, dia tiba-tiba melaju ke depan, keringatnya berkilau di dahinya. Dia berbalik dengan wajah cemberut dan melihat bahwa pembatasan sudah kembali normal. Dia tetap diam, lalu berbalik dan berjalan pergi ketika 4 bendera berputar di sekelilingnya. Mata Wang Lin tertuju pada bendera sepanjang waktu. Alasan dia menyerang adalah karena semua orang tua ini sangat licik. Jika mereka lewat tanpa halangan apapun, mereka akan curiga dengan perubahan itu. Mungkin juga menyerang dan menempatkannya dalam bahaya untuk menghindari kecurigaan. Lagi pula gunung ini penuh dengan pembatasan. Itu wajar untuk mematahkan mereka agar lulus, hanya saja Wang Lin tidak menyadari betapa kuatnya bendera itu. Mereka mampu membuat lubang pada batasan untuk melarikan diri. Bendera-bendera itu pastilah kartu truf Kaisar kuno. Wang Lin berpikir sejenak dan terus duduk di sana. Matanya terfokus pada pusaran air raksasa di puncak gunung. 6 keinginan saat ini berada 100 kaki jauhnya dari puncak gunung, wajahnya gelap. Jika bukan karena anak muda itu, dia akan tiba pada titik ini 2 tahun yang lalu. Sebelumnya, ada kegagalan dalam mematahkan batasan yang memicu cahaya teleportasi. Hal inilah yang paling dia benci. Jika dia diteleportasi, akan sulit untuk bertahan hidup. Tanpa waktu untuk menghindar, dia menggunakan pemuda yang dia bawa sebagai perisai untuk melarikan diri. 6 keinginan tidak peduli apakah pemuda itu hidup atau tidak. Namun dia telah menghabiskan banyak keringat untuknya. Jadi ketika pemuda itu dibawa pergi oleh cahaya, dia mengejarnya dan setelah banyak kesulitan mampu memulihkan pemuda itu. Pemuda itu berdiri di sampingnya, mata tertutup tanpa tanda kehidupan. Bahkan saat cahaya teleportasi mengenai dia. Tapi anehnya, pemuda itu masih mengikuti 6 keinginan. 6 keinginan menoleh ke belakang dan mencibir ketika dia merasakan salah satu dari batasannya dilanggar oleh orang di belakangnya. Orang ini terus-menerus menembus batasan yang telah dia buat. Itu sudah menjadi musuh terbesar di hatinya. Dia menjilat bibirnya dan berpikir, ini pasti Kaisar kuno. Ini akan menjadi saat yang tepat untuk melenyapkannya. Tetapi saya telah menempatkan beberapa batasan yang sangat kuat dalam jarak 100 kaki ini. Saya ingin melihat apakah Anda dapat melanggarnya. Dia melihat pemuda di sisinya dan mencibir. Matanya beralih kembali ke pembatasan pada pusaran air. Bahkan dengan kemampuannya, tidak mungkin untuk menerobos. Bahkan tuannya dihentikan pada saat ini. Kali ini, 6 keinginan iblis memiliki kepercayaan diri untuk datang ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak siap? Dia memandang pemuda di sampingnya, tersenyum bangga dan berkata, "Saya menghabiskan ratusan tahun menciptakan ini. Anda pasti akan mengizinkan saya memasuki tubuh dewa kuno." Dia duduk bersila. Dengan lambaian tangan kirinya, pemuda itu juga duduk bersila. 6 keinginan menggerakkan kedua tangannya untuk membentuk batasan spiral yang mengelilingi keduanya. Di sisi Kaisar kuno, pembatasan semakin sulit saat ia berkembang. Jika bukan karena kekuatannya saat ini, dia pasti sudah almarhum. Meski begitu, ia menyerahkan banyak hartanya untuk keluar dari batasan-batasan itu hidup-hidup. Beberapa pembatasan tidak bisa hanya retak lagi. Beberapa bahkan membutuhkan sejumlah besar kekuatan sihir untuk melewatinya. Kaisar kuno sangat muram. Ketika Kaisar kuno berjalan keluar dari batasan lain, dia berada kurang dari 200 kaki dari puncak gunung. Karena tidak ada lagi batasan yang menghalangi penglihatannya, dia melihat 6 keinginan iblis yang memakai ekspresi suram. Di belakangnya adalah pusaran air hitam dan di tengah-tengah pusaran air itu adalah anak muda yang telah mengikutinya.
6 keinginan iblis memandang kaisar kuno. Dia tidak berharap dia datang begitu cepat. Jika dia punya cukup waktu untuk membakar satu dupa, dia bisa menyelesaikan pembatasan pusaran air. Meskipun hanya akan bertahan 3 detik, itu sudah lebih dari cukup baginya. Tetapi pada saat ini, kaisar kuno muncul di luar harapannya, memaksanya untuk mengubah rencananya. Mata kaisar kuno menyusut ketika dia melihat pusaran air. Dia ingat bahwa ini adalah pusaran air yang persis sama dengan yang digunakan guru 6 keinginan iblis, iblis angkasa. Ini adalah teknik pembatasan yang dapat melewati ratusan pembatasan. 6 keinginan, mata kaisar kuno kusam saat dia menekan amarahnya. Matanya menyapu area dan mendarat di pemuda itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah dia pemuda misterius? Namun, tidak ada perasaan hidup yang datang darinya. 6 keinginan iblis dengan lembut berkata, saya tidak pernah menduga saudara kaisar kuno akan tiba di sini juga. Ini adalah alasan untuk perayaan. Kaisar kuno menyeringai. Sambil menahan amarahnya, dia berkata, itu semua berkat pertolongan yang kamu dan pemuda ini tinggalkan sehingga tulang tua ini bisa sampai di sini. 6 keinginan iblis memandang pemuda itu. Matanya menjadi dingin dan berkata, saudara kaisar kuno, apa maksudmu? Wajah kaisar kuno cemberut menatap batasan yang ditetapkan oleh 6 keinginan iblis. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. 6 keinginan iblis mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia tertawa. Saudara kaisar kuno, di tempat ini hanya ada kita berdua. Dengan kekuatan kita, bahkan jika kita berdua bertarung, maka itu pasti akan memicu banyak batasan yang lebih besar. Kaisar kuno tetap diam, lalu berkata, pertama, lepaskan batasan dan biarkan aku datang. 6 keinginan iblis goyah sedikit ketika dia melihat 4 bendera berputar di sekitar kaisar kuno. Kaisar kuno memandang pusaran air dengan cepat dan mencibir. Pembatasan pusaran air ini sepertinya tidak lengkap. Jika saya memicu pembatasan di dekatnya, akankah bagian itu ditutup secara permanen? 6 keinginan iblis tidak berubah sama sekali. Dia mengangguk dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan batasan itu terbelah 2. Karena pembatasan ini dipatahkan olehnya, dia secara alami akan dapat mengaturnya lagi. Kaisar kuno berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya tidak pernah meninggalkan 6 keinginan iblis. Setelah dia berjalan lebih dari setengah jalan melalui pembatasan, kaisar kuno tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. 4 bendera putih menciptakan sebuah terowongan, dan kaisar kuno dengan cepat memasukinya. Saat kaisar kuno tiba-tiba bergerak, 6 keinginan iblis menutup tangannya dan batasannya diatur lagi dan diaktifkan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bendera kaisar kuno begitu kuat. Saat pembatasan dibuat dan diaktifkan, kaisar kuno keluar dari terowongan dan hanya 10 kaki jauhnya. Saat dia muncul, kaisar kuno tidak ragu-ragu. Sinar cahaya keluar dari mulutnya. Cahaya itu tidak ditujukan pada 6 keinginan iblis, tetapi pada pemuda di tengah pusaran air. Alasan kaisar kuno menunjukkan harta yang menyelamatkan nyawanya adalah karena kebenciannya pada pemuda itu telah mengerikan. Ekspresi 6 keinginan iblis berubah. Kedua tangannya bertepuk tangan pada kertas yang dicetak dan berteriak, keinginan. Tiba-tiba cahaya kuning keluar dari perut pemuda itu, berubah menjadi pedang. Itu menabrak tembakan cahaya oleh kaisar kuno. Gelombang energi roh berdesir keluar dan langsung mengaktifkan beberapa batasan di dekatnya. Dengan tekanan pembatasan diaktifkan, kaisar kuno tidak bisa lagi menyerang. Dia dengan cepat membuat batasannya sendiri untuk menghentikan aktivasi. 6 keinginan iblis melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, pembatasan di dekatnya akhirnya tenang dan disegel lagi. Wajah 6 keinginan iblis sangat pucat menatap kaisar kuno. Dia berkata dengan kejam, jika kamu ingin lenyap, cukup masukkan saja batasannya sekarang. Kaisar kuno memiliki wajah yang gelap. Dia menunjuk ke arah pemuda itu dan berkata, aku kaisar kuno, bersumpah ke surga.
bahwa jika kau memberiku pemuda itu, aku tidak akan bertarung denganmu sampai kita mencapai alam ketiga. 6 keinginan iblis mengerutkan kening dan berpikir pada dirinya sendiri, apakah dia melihat itu? Namun, dengan wajahnya pucat, dia berkata, dia adalah mayat, bagaimana dia menyinggungmu? Kaisar kuno tertawa keras. Mayat? Bahkan jika dia sudah mayat, lelaki tua ini masih ingin itu. Dengan tubuhnya, bahkan jika aku harus menggunakan seluruh kekuatanku, aku akan menyeret jiwanya kembali ke sini. Menyinggung saya, kebencian yang dimiliki lelaki tua ini padanya bahkan tidak bisa dijelaskan. 6 keinginan iblis mengerutkan kening dan memandang pemuda itu dan berkata, "Saudara Kaisar kuno, ini pasti salah paham." Kaisar kuno mencibir, "Kesalahpahaman? Sejak orang tua ini memasuki dunia kedua, saya telah menemukan 2 jenis pembatasan. 1 ditetapkan oleh Anda. Jika yang lain tidak ditetapkan olehnya, lalu siapa lagi yang bisa memilikinya? Juga orang tua ini telah menembus banyak batasannya dan tahu kekuatannya tidak melampaui tahap Yuan Ying. Jadi Anda katakan padaku, selain dia, siapa lagi yang telah memasuki tempat ini yang belum melewati tahap Yuan Ying? Dan jika Anda ingin memberitahu saya bahwa itu adalah anak Wang Lin, kami berdua melihatnya tenggelam dalam kehampaan. Bahkan jika dia tidak mati, apakah kamu berpikir bahwa dengan kultivasinya hanya pada tahap Jidan, dia bisa melewati dunia pertama dan penghalang pertama dan berada di depanku?" Kaisar kuno dengan cepat mengeluarkan semua yang dia pikirkan selama beberapa tahun terakhir. Dia telah menganalisis siapa pemuda misterius ini, dan pada akhirnya memutuskan itu adalah pemuda di samping 6 keinginan iblis. Hanya dia yang memiliki kualifikasi. 6 keinginan iblis dengan hati-hati menganalisis apa yang dikatakan Kaisar kuno dan menyadari bahwa jika apa yang dikatakan Kaisar kuno itu benar, maka di dalam dunia ini tidak hanya ada mereka bertiga, tetapi yang keempat juga. Jika ini benar, itu akan menyebabkan banyak kemalangan di masa depan. Orang ini juga tidak muncul sendiri, tetapi membiarkan Kaisar kuno melewatinya. Motifnya jelas. Saat dia memikirkan ini, dia diam-diam mengutuk betapa bodohnya Kaisar kuno. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerbu menuju pusaran air. Kaisar kuno berteriak, melambaikan tangannya, dan menghasilkan cahaya yang menghalangi jalan 6 keinginan iblis. 6 keinginan iblis membencinya dari lubuk hatinya, tetapi ini bukan tempat untuk bertarung. Dia melirik apa yang ada di belakang Kaisar kuno dan mengirim pesan mental. Wajah Kaisar kuno berubah dan menjawab, "Apakah kamu yakin?" 6 keinginan iblis tidak berbicara, tetapi melukai jarinya untuk mengeluarkan setetes saus. Dia melambaikan jarinya dan saus memancarkan api ajaib. Api sihir perlahan melayang ke arah Kaisar kuno. Kaisar kuno terdiam, lalu dia juga mengirim setetes saus. Ketika keduanya bertabrakan, mereka membentuk simbol dan terbang kembali ke tangan pemiliknya masing-masing. Ini adalah sumpah tertinggi lautan iblis, yang dikenal sebagai sumpah hati iblis. Wajah Kaisar kuno menjadi gelap dan berkata, "Apakah ini benar-benar dia? Mustahil." 6 keinginan iblis juga memiliki wajah cemberut. Dia mencibir, "Tidak masalah jika itu mungkin. Lebih baik jika kita berdua dengan cepat meninggalkan tempat ini." Tepat saat dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak peduli tentang Kaisar kuno, dia tiba-tiba muncul di sebelah pemuda itu, meraih lengannya dan hendak melangkah ke pusaran air. Terlambat. Suara dingin dari semua sisi terdengar. Tiba-tiba, dalam 300 kaki dari puncak gunung, muncul banyak lingkaran ilusi yang menghancurkan semua batasan di dekatnya. Wang Lin sedang duduk di atas batu 500 kaki jauhnya. Selama setahun terakhir, dia telah menyimpan lingkaran ilusi dalam banyak batasannya. Sekarang dia tiba-tiba melepaskan batasannya dan semua lingkaran ilusi keluar dan menabrak semua batasan dalam jarak 200 kaki darinya. Setiap batasan yang dibuat Wang Lin adalah untuk menyimpan lingkaran ilusi. Di bawah semua tekanan yang disebabkan oleh lingkaran ilusi,
6 keinginan iblis dan kaisar kuno tiba-tiba dirugikan. 6 keinginan iblis atau kaisar kuno berhasil melewati penghalang kedua tidak penting. Alasan mengapa dia membiarkan kaisar kuno melewatinya adalah karena pembatasan di depan terlalu sulit baginya untuk dilanggar. Dia juga ingin menguji seberapa kuat pembatasan dalam 500 kaki terakhir untuk membantu memecahkannya di masa depan. Meskipun tujuan Wang Lin selesai, dia menatap cincin cahaya hitam. Cincin cahaya hitam benar-benar di luar harapannya. Apa itu? 6 keinginan iblis hanya melihat satu kali pada cincin hitam dan kulit kepalanya menggeliat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih pemuda itu. Saat tubuhnya hendak menyentuh pusaran air, itu dihantam oleh semua pembatasan sekitarnya dan runtuh. Dia tercengang ketika dia menatap pusaran air yang runtuh. Dia menoleh dengan marah melihat lokasi Wang Lin. Daerah itu tertutup kabut. Ia tidak dapat melihat siapa yang ada di dalam. Benda ini bisa menghalangi petir ungu. Dia dengan cepat melanjutkan ke depan. Pupil Wang Lin menyusut saat dia menatap tubuh pemuda itu. Dia merasakan kilasan ketakutan di hatinya. 6 keinginan iblis jelas takut akan petir ungu. Namun tubuh pemuda ini tidak dihancurkan olehnya. Wang Lin menghela nafas. Dia sekali lagi memandangi cahaya hitam. Dia mengepalkan tangannya dan menghasilkan lebih dari 10 lingkaran ilusi yang dia kirim ke arah cahaya hitam dan memulai analisisnya. Kaisar kuno menembak satu pandangan ke arah pemuda itu dan ketakutan memenuhi hatinya. Tampaknya 6 keinginan iblis tidak membohonginya dan pemuda itu benar-benar seperti itu. Ekspresi keserakahan muncul di matanya. Dia hanya 50 kaki dari puncak gunung. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. 8 bendera mulai berputar lebih cepat dan tiba-tiba sebuah terowongan hitam muncul di depannya. Dia pindah ke terowongan hitam dan muncul di puncak gunung. Dia tertawa. Saat dia hendak memasuki pintu keluar dari dunia kedua, 6 keinginan iblis juga datang. Bagaimana bisa batasan dalam 100 kaki dari puncak begitu mudah dilewati? Satu-satunya alasan mereka berdua bisa bergegas ke sini bukan hanya karena tingkat kultivasi mereka sendiri, tetapi juga harta yang mereka pegang. 2 benda ini adalah 2 senjata rahasia yang dibawa keduanya kali ini untuk menerobos wilayah. Belum lagi tubuh pemuda itu, bendera kaisar kuno, berasal dari sekte yang terkenal karena pembatasannya di negara Shuzhen peringkat kelima. 8 bendera dapat membentuk banyak batasan berbeda tergantung pada kombinasi. Jika bukan karena kaisar kuno tidak tahu banyak kombinasi, perjalanannya ke atas gunung tidak akan seburuk itu. Dalam hal kecepatan pemahaman antara ketiganya, kaisar kuno masih yang tercepat. Itu dengan sendirinya menghadirkan masalah. Bendera-bendera ini membutuhkan banyak upaya dari kaisar kuno untuk mendapatkannya. Sementara itu, kaisar kuno juga ditargetkan oleh lebih dari 10 bola petir. 8 bendera miliknya tersebar. Dia harus mengorbankan 4 bendera saat dia bergegas ke pusaran air. Namun, salah satu bola petir mengikutinya dengan cermat dan memukulnya tepat saat dia memasuki pusaran air. Wang Lin merasakan kedinginan saat dia menatap lengan. Dia dengan cepat membanting tas yang dipegangnya di tanah. Suara mengaum bisa terdengar saat binatang kecil keluar. Mereka membentuk tornado setinggi 3 kaki. Wang Lin menunjuk tangan kanannya, mengarahkan tornado untuk segera meninggalkan kabut dan terbang ke puncak gunung. Dia mengikuti dengan cermat di belakang cahaya hitam sehingga tidak ada halangan. Kemudian mengambil lengan yang terpisah dari pemuda 6 keinginan iblis disimpan di sisinya dan dengan cepat mundur. Namun sebelum itu bisa kembali, sambaran petir ungu menghancurkan tornado. Dari saat 6 keinginan iblis dan kaisar kuno bergegas ke puncak gunung dan ke pusaran air, sangat sedikit waktu telah berlalu. Bahkan, itu terjadi begitu cepat sehingga tidak bisa memahami kecepatannya. Ketika keduanya memasuki pusaran air, daerah sekitarnya segera mulai tenang. Awan hitam menghilang dan cahaya hitam yang di atas juga perlahan turun gunung. Semua batasan kembali normal. Namun mengingat fluktuasi kekuatan roh,
akan diperlukan setidaknya 1000 tahun sebelum dapat kembali ke kekuatan penuh. Wang Lin menatap potongan tulang itu. Dia tahu bahwa potongan tulang tidak akan mampu menahan cahaya hitam untuk kedua kalinya. Dia memperhatikan awan hitam telah menghilang. Jadi dia bergegas keluar dan dengan cepat meraih tulang sebelum cahaya hitam kembali. Dia dengan cepat berbalik tanpa berhenti. Cincin hitam itu menyebar hingga 300 kaki, lalu tiba-tiba menghilang. Dahi Wang Lin penuh dengan keringat dingin. Dia memeriksa batasan pada 300 kaki dari atas dan segera menyadari perbedaannya. Wang Lin kembali ke batu besar dan duduk. Ketika dia pertama kali melihat bintik-bintik emas, dia langsung memikirkan tulang emas yang muncul dari dahi Raja Binatang. Dia melihat ke tulang dan memberi sedikit tekanan. Tulang sudah rusak oleh petir dan cahaya hitam sehingga sangat lemah. Di bawah tekanan Wang Lin, tulangnya retak dan hancur, meninggalkan 8 butir partikel emas. Tidak ada tanda-tanda kekuatan spiritual di tulang. Wang Lin mulai merenung. Biji-bijian itu tampak seperti emas tetapi bukan emas. Mereka tampak seperti tulang tetapi bukan tulang. Namun, ketika jiwanya bersentuhan dengan mereka, kekuatan yang kuat menolak sentuhannya. Kekuatan ini mendorong jiwa Wang Lin pergi, tidak membiarkannya memeriksa butir emas. Wang Lin memegang sebutir biji-bijian di tangannya dan meremasnya. Anehnya, itu tidak sesulit kelihatannya. Itu mudah diratakan di bawah jari-jarinya. Tapi tidak peduli seberapa keras Wang Lin menekan partikel emas, mereka hanya akan menjadi lebih rata dan lebih rata tanpa hancur. Wang Lin tiba-tiba punya ide. Dia mengambil semua partikel emas dan mengompresnya bersama untuk membentuk kacang emas seukuran ujung jarinya. Dia merenung sedikit ketika menatap biji emas itu. Semakin dia menatapnya, semakin mengingatkannya pada tulang di dahi Raja Binatang dari dunia pertama. Jika itu sama, maka itu pastilah tulang yang hidup. Sebuah gagasan berani muncul di benak Wang Lin. Mungkinkah ini tulang dewa kuno? Jantungnya bergetar pada pikiran itu. Tapi Wang Lin segera menyerah pada gagasan itu. Dari apa yang dia dengar sebelumnya, dewa kuno itu sangat besar. Jadi tulangnya juga akan besar. Bahkan jika itu hanya tulang jari, itu akan sebanding dengan tanduk di dahi Tuan Buas. Setelah berpikir sebentar, Wang Lin menaruh biji emas itu. Dia berdiri dan melihat batasan di depan, lalu melompat maju. Dia sudah benar-benar mengamati batasan yang berada di antara titik 500 dan 300 kaki dari puncak gunung. Ditambah lagi, dengan Kaisar kuno bertindak sebagai pengintai, meskipun dia masih berhati-hati, itu jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Namun pada 300 kaki, Wang Lin mulai bergerak perlahan dan hati-hati. Dia tidak ingin mengaktifkan pembatasan dan tertabrak petir. Wang Lin tidak terburu-buru. Waktu berlalu dengan lambat dan segera 3 tahun telah berlalu. 300 kaki ini membutuhkannya 3 tahun untuk berlalu saat dia perlahan-lahan melangkah, maju, selangkah demi selangkah. Keterampilan pembatasannya juga telah meningkat pesat ketika dia memecahkan setiap batasan. Ketika Wang Lin berdiri di puncak gunung, 3 tahun setelah 6 keinginan iblis dan Kaisar kuno ada di sana, ia tahu bahwa ini hanya mungkin karena aktivasi masa pembatasan yang terjadi 3 tahun sebelumnya. Semua pembatasan terdekat telah kehilangan kekuatan mereka. Bahkan jika dia memicu pembatasan, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk mengaktifkannya. Jika bukan karena ini, tidak akan ada cara baginya untuk mencapai sejauh ini dengan budidayanya. Meski begitu, Wang Lin hanya 5 kaki dari atas. Awan mulai gelap dan berkumpul. Petir bisa dilihat. Namun Wang Lin hanya memberi mereka pandangan tenang sebelum dia berjalan ke pusaran air. Wang Lin tidak melambat. Dia dengan lancar berjalan maju selangkah demi selangkah. Sejak 3 tahun lalu, dia selalu bertanya-tanya apa yang menjadi pemicu pembatasan di langit. Dia berpikir kembali ke 3 tahun yang lalu, ketika dia mengirim tornado. Tidak ada sambaran petir ketika dipanggil. Tetapi ketika itu mengambil lengan dan bergegas kembali, petir menyerangnya. Setelah Wang Lin memikirkannya dan meneliti sebentar,
dia menyadari bahwa pemicunya adalah kecepatan. Jika seseorang melebihi kecepatan tertentu atau tiba-tiba menambah atau mengurangi kecepatan mereka, akan memicu pembatasan di langit untuk menyerang. Semakin dekat ke puncak gunung, semakin sensitif itu. Dengan kata lain, jika tiba-tiba berakselerasi di kaki gunung, tidak ada yang terjadi. Jika Anda melakukannya di gunung, Anda mungkin memicu beberapa batasan. Di dekat puncak gunung, Anda mungkin akan memicu pembatasan di langit. Setelah mencari tahu pemicu untuk pembatasan di langit, Wang Lin berjalan dengan kecepatan stabil dan dengan damai memasuki pusaran air. Ranah kedua ini telah membawa Wang Lin 13 tahun untuk bisa melewatinya. Namun, dibandingkan dengan keuntungannya, jumlah waktu itu sepele. Dalam 13 tahun ini, dari yang sederhana hingga yang rumit, dari yang mudah ke yang sulit, ia belajar seni pembatasan langkah demi langkah, hingga akhirnya mencapai levelnya saat ini. Bahkan jika itu akan memakan waktu lebih banyak, Wang Lin tidak akan menyerah. Dari sudut pandangnya, tujuan dari dunia kedua bukanlah benar-benar untuk menghalangi para penyusup, tetapi suatu cara sistematis bagi orang untuk mempelajari batasan. Saat Wang Lin memasuki pusaran air, sesuatu berubah. Sinar ungu keluar dari pusaran air sampai terbentuk bola raksasa berwarna ungu. Bola petir ungu ini berbeda dari yang ada di batasan di langit, lebih gelap dan lebih kuat. Ketika bola petir ini muncul, Wang Lin merasakan seluruh gunung berguncang. Dari dasar gunung ke puncak, semua batasan mulai melayang ke atas puncak gunung. Setiap titik cahaya adalah batasan, dan bintik cahaya yang tak terhitung melayang lebih tinggi dan lebih tinggi. Jumlah pembatasan yang tak terhitung jumlahnya melayang secara mengejutkan tidak memicu pembatasan di langit. Ketika mereka mencapai titik tertentu, mereka mulai bersatu dan membentuk bola cahaya raksasa sampai sama dengan ukuran bola petir ungu. Pada titik ini, semua titik cahaya telah menghilang dari gunung. Tidak ada batasan yang tersisa di gunung ini. Wang Lin hanya bisa menatap apa yang terjadi. Sejak bola petir ungu muncul, tubuhnya membeku di tempat oleh kekuatan yang luar biasa. Dia tidak dapat bergerak bahkan setengah langkah. Bola petir ungu dan bola cahaya bergerak perlahan ke satu sama lain. Ketika mereka menyentuh, ilusi raksasa muncul di atas keduanya. Ilusi itu tumbuh sangat besar, sampai mengambil bentuk raksasa dengan kedua kakinya tepat di atas dua bola petir dan cahaya. Kedua bola itu perlahan bergerak ke atas, sampai ke tempat mata raksasa itu seharusnya berada. Dari kejauhan, itu tampak seperti raksasa memiliki dua mata yang bersinar. Sementara raksasa itu hanya ilusi, itu memberikan perasaan seolah itu adalah kehidupan. Selamat datang. Anda adalah orang keempat yang memenuhi kualifikasi. Nama saya Tusi. Sesuai dengan aturan kuno yang ditetapkan sebelum tubuh saya tidur, Anda memenuhi persyaratan pembatasan gunung. Anda dapat memasuki lautan kesadaran saya dan mendapatkan beberapa pengetahuan dan ingatan saya. Tetapi pertama-tama, Anda harus mengidentifikasi diri Anda dan membuat bendera pembatas dengan batu giok ini. Raksasa itu berbicara dengan suara yang mengguncang dunia. Kemudian sepotong batu giok yang dikelilingi oleh petir ungu muncul dan melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin ketakutan. Dia menarik napas panjang. Dari nada raksasa, ini pasti avatar dewa kuno. Jelas, itu adalah dewa kuno Tusi. Dewa kuno itu terlalu kuat. Hanya avatar saja sudah cukup untuk membuat Wang Lin merasa seperti tercekik. Wang Lin bahkan tidak bisa mulai membayangkan betapa kuatnya dewa kuno Tusi jika dia ada di sini secara pribadi. Pada saat itu, potongan batu giok berada di depan Wang Lin. Dia berkedip sekali dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ketika dia meraihnya, kilat ungu melonjak di sekujur tubuhnya sebelum kembali ke potongan batu giok. Wang Lin merasa pada saat itu ada sesuatu yang ditambahkan ke pikirannya. Dia tahu kilat tidak berarti bahaya dan merupakan metode untuk mengkonfirmasi pemiliknya. Ketika pikirannya mulai memahami informasi tentang bendera pembatasan, jantungnya tidak bisa berhenti berdebar.
Tetapi pada saat yang sama, dia mengeluarkan tawa pahit. Giok ini tidak mengatakan penggunaan yang pasti dari bendera pembatasan, materialnya, atau persyaratan spesifik apapun. Sepertinya bendera pembatasan ini bisa dibuat dari apa saja. Hanya ada satu bahan yang harus dimiliki, dan itu adalah batu tinta. Informasi mengenai batu tinta juga masuk ke kepalanya. Batu tinta tidak diproduksi di planet manapun, itu diproduksi di bintang-bintang. Bagi para dewa kuno, itu sangat mudah diperoleh. Bepergian sedikit di luar angkasa dan mereka dapat menemukan batu tinta.